Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal 'amal. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah, famimma yajibu 'ala al-mukallafi sawa'un kana musliman am kafira ilmuhu wa i'tiqaduhu bi an yud'ina qalbuhu lahu wa yarda bihi mutlaqan ay fi kulli ahwalihi wan nutqu bihi bil lisani fil hali in kana al mukallafu kafiran asliyan aw murtadda wa illa bi an kana musliman fa fis salati asy-syahadatan wa huma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara hal yang wajib bagi seorang mukallaf, baik dia adalah mukallaf muslim maupun mukallaf kafir, wajib diketahui, diyakini, yaitu hatinya menerima dan ridha terhadapnya secara mutlak dalam seluruh keadaannya, dan wajib diucapkan dengan lidah seketika jika memang mukallaf itu kafir, baik kafir asli atau kafir murtad. Atau jika mukallaf tersebut bukan seorang kafir melainkan mukallaf tersebut muslim, maka wajib mengucapkannya dalam salat adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa bima anna syahadataini huma aslud da'wati wajaba 'alal muslimi an ya'rifa ma'nahuma walidha bada'a al-musannif rahimahullahu ta'ala bi syarhi syahadatil ula. Oleh karena dua kalimat syahadat adalah pokok dakwah Islam, maka seorang muslim wajib mengetahui maknanya. Sebab itulah pengarang rahimahullah memulai dengan penjelasan tentang makna syahadat pertama. Faqala wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi ay udh'inu biqalbi wa a'tarifu bilisani an la ma'buda bihaqqin illallah ay annahu la yastahiqqu ahadun ay yu'bada ay yutadhallala lahu nihayatat tadhallul illallah. Makna asyhadu an la ilaha illallah, aku mengetahui, meyakini, menerima dengan hati dan mengakui dengan lidahku
bahwa tidak ada yang disembah dengan hak benar kecuali Allah, yakni tidak ada satupun yang berhak disembah, yakni menerima puncak perendahan diri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna ibadah dalam bahasa Arab adalah puncak perendahan diri dan ketundukan. إذ إن معنى العبادة في اللغة أقصى غاية الخشوع والخضوع كما نص على ذلك الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي. Makna ibadah dalam bahasa adalah puncak perendahan diri dan ketundukan, sebagaimana ditegaskan oleh pakar hadis dan bahasa Al-Hafiz Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki. فيعلم من هذا أنه ليس معنى العبادة مجرد الطاعة أو النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء كما يظن بعض الناس. Dari sini diketahui bahwa makna ibadah bukanlah sekedar taat, menyeru atau nida, meminta pertolongan dalam kesulitan atau istighatsah, meminta pertolongan secara umum atau isti'anah, takut atau berharap seperti dugaan sebagian orang. Al-wahidu alladzi la syarika lahu fil uluhiyyah. Selanjutnya muallif menyebutkan tentang sifat Allah yang berhak disembah tadi. Yang tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang disembah dengan hak atau benar kecuali Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Wahid yang esa. Apa makna wahid? Alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Al-Ahadu alladzi la yaqbalu al-inqisama wat-tajazzu' li'annahu laysa jisman la huwa jismun kathifun kal insani wasyajari wal hajar wala huwa jismun latifun kan nuri wal dhalami wal rih. Makna sifat Allah Al-Ahad artinya tidak menerima atau mustahil untuk dibagi menjadi bagian-bagian. Tidak menerima al-inqisam dan tajazzu. Tidak menerima atau mustahil dibagi dan menjadi bagian-bagian. Mustahil untuk dibagi menjadi bagian-bagian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah jisim, bukanlah benda. Bukan benda yang latif dan bukan benda yang kasif. Baik benda yang dapat dipegang oleh tangan atau yang disebut dengan jisim kasif, seperti manusia, pepohonan, dan batu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan jisim latif, bukan benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, dan angin. Al-awwalu, kemudian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga al-awwalu alladzi labtida'a liwujudihi falam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Makna sifat Allah al-awwal artinya yang ada tanpa permulaan, yang keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Wa bi ma'nahu al-qadim idza utliqa 'ala Allah ta'ala li'anna qidam Allah dzatiyyun wa laysa zamaniyya. Dan semakna dengan al-awwal ini adalah al-qadim.
Jika dinisbatkan kepada Allah, maka makna al-qadim itu sama dengan al-awwal. Artinya tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan tidak ada permulaan bagi adanya, serta adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului dengan tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-qadim, al-awwal, dan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah zati, bukan zamani, tidak didahului oleh waktu atau zaman. Al-hayyu al-muttasifu bihayatin azaliyatin abadiyah laysat biruhin wa lahmin wa damin wa asabin wa mukh, bal hayatuhu sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ay thabitatun lah. Al-Hayy artinya Allah yang bersifat dengan kehidupan yang azali, yang tidak bermula, dan abadi, yang tidak berpenghabisan. Bukan dengan roh, daging, darah, tendon, dan sumsum. Sifat hidup Allah adalah sifat yang qadim, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum al-qa'imu binafsihi alladhi la yahtaju li ghairihi. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa membutuhkan kepada selainnya. Ad-Daim alladhi la yalhaquhu wa la yajuzu alaihi al-fana', lianna al-fana'a yastahilu alaihi aqlan, fala daima bihadzal ma'na illa Allah ta'ala. Ad-Daim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikenai dan tidak berlaku baginya kepunahan, karena kepunahan adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara akal. Jadi tidak ada yang kekal atau daim dengan makna ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Al-Khaliq alladhi abraza wa kawwana jami'al kainati minal adami ilal wujud. Al-Khaliq artinya Allah yang menampakkan dan menjadikan segala sesuatu dari segala sesuatu yang ada dari tidak ada menjadi ada. Ar-Raziqul ladzi yusilul arzaqa ila ibadihi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Raziq yang menyampaikan semua rizki kepada para hambanya. Al-Alimu al-muttasifu bi sifatil ilmil azaliyil abadi alladzi la yataghayyaru wa la yazidu wa la yanqus wa la yatajaddadu fahuwa ta'ala alimun la kal ulama lianna ilmahu qadim wa ilma ghairihi hadith. Al-Alim artinya Allah yang bersifat dengan sifat ilmu yang azali, tidak bermula, dan abadi, tidak berpenghabisan, tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak berlaku atau tidak muncul ilmu baru bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang tidak seperti para ulama, tidak seperti selainnya, karena ilmu Allah qadim, tidak bermula, sedangkan ilmu selain Allah itu baharu. Al-Qadir al-muttasifu bil qudratit tammah. Al-Qadir artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan qudrah yang sempurna. Wa qudratullahi azaliyatun, sifatun azaliyatun abadiyah yu'athirullahu biha fil mumkinat, ay fi kulli ma
yajuzu fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Fabihadza yujidu wa yu'dim. Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrah. Qudratullah artinya adalah sifat Allah yang azali, yang tidak bermula dan abadi dan tidak berpenghabisan. Dengan sifat qudrah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh terhadap segala mungkinat, yakni segala sesuatu yang menurut akal diterima adanya dalam satu kesempatan dan ketiadaannya dalam kesempatan lain. Jadi dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengadakan dan meniadakan segala yang mungkinat. Al-fa'alu lima yurid, ay anna Allah qadirun ala takwin ma sabaqat bihi iradatuh, ay ala ijadi kulli ma arada fil azali wujudahu. Fallahu ta'ala la yu'jizuhu an dhalika syai', la yu'jizuhu an dhalika syai', yaf'alu ma yasha bila masyaqqah wa la yumani'uhu ahad. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah. Al-fa'alu lima yurid artinya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mewujudkan segala apa yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan apa yang Ia kehendaki, yakni mengadakan apa yang Ia kehendaki pada azal keberadaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang melemahkannya dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Ia kehendaki tanpa kesulitan dan tanpa ada satupun yang dapat menghalangi dan mencegahnya. Ini adalah makna syahadat yang pertama yang dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini. Tadi disebutkan kewajiban bagi mukallaf yang kafir itu adalah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana sudah diterangkan pada pelajaran sebelumnya. Adapun bagi mukallaf yang muslim yang mukmin, maka kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat ini adalah diucapkannya pada saat melakukan solat, karena di antara rukun solat itu adalah membaca dua kalimat syahadat, yaitu pada penutup solat ya berbarengan dengan tasyahud, makanya disebut dengan tasyahud atau bacaan setelah bacaan at-tahiyyat ya, dan seterusnya kemudian ada at-tasyahud dan sholawat ya. Inilah yang dimaksud dengan syahadat yang hukumnya wajib dibaca pada saat melakukan sholat bagi setiap muslim menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang sudah dijelaskan dari awal. Di sini menjelaskan sebagian besar permasalahannya adalah sesuai dengan pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi bagi seorang muslim wajib mengucapkan dua kalimat syahadat ini, yaitu di saat dia melakukan sholat. Adapun bagi orang mukallaf yang bukan muslim atau mukallaf yang kafir, maka sebelum dia supaya dia masuk Islam, supaya dia bisa menjadi seorang muslim, maka dia syaratnya harus mengucapkannya fil hali seketika jika dia ingin masuk Islam, dua kalimat syahadat ini. Karena dua kalimat syahadat ini adalah
Syarat untuk menjadi seorang muslim bagi orang yang non muslim, jika dia ingin masuk Islam, maka sangat penting untuk diketahui maknanya agar kita semuanya senantiasa meyakini, mengetahui dan meyakini makna dua kalimat syahadat ini dan menghindari dari keyakinan-keyakinan yang bisa merusak keimanan. Oleh karena itu muallif mendahulukan penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat ini. Mengawali pembahasan tentang penjelasan makna dua kalimat syahadat, beliau menjelaskan terlebih dahulu makna syahadat yang pertama. Disebutkan makna asyhadu. Ya, asyhadu dalam bahasa Arab itu maknanya a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Kalimat asyhadu atau kata asyhadu dalam bahasa Arab itu memiliki makna a'lamu. Yang pertama, saya meyakini, mengetahui. Wa a'taqidu biqalbi, dan meyakini dalam hati, serta ridha dengan apa yang diyakini itu. Wa a'tarifu, dan mengakui dengan lidah, mengucapkannya dengan lisan. Ya, ini yang dimaksud dengan kalimat asyhadu. Pada dua kalimat syahadat itu maknanya tiga ini. Ya, sekarang banyak yang mengartikan dalam bahasa Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu terjemahnya masih kurang. Ya, karena dalam bahasa Arab asyhadu itu maknanya apa tadi? Ada tiga. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Artinya saya mengetahui, saya meyakini, dan saya mengakui dengan lidah, mengucapkannya dengan lidah. Tidak hanya bersaksi. Ya, karena kenapa ini saya jelaskan, karena pernah ada saat suatu ketika dan saya sedang mengajar, kemudian ada yang bertanya, Ustaz, saya pernah ditanya oleh teman saya yang non muslim, kenapa Islam itu masuknya yang mengucapkan saya bersaksi. Kalau saya bersaksi kan seperti menurut dia apa, ada orang diadili atau disidang, kemudian menghadirkan saksi, kemudian dia bersaksi. Dan saya jelaskan bahwasanya sebenarnya makna asyhadu itu bukan saya bersaksi, tapi apa? Saya mengetahui, saya meyakini, seyakin-yakinnya dan ridho terhadap keyakinan ini, dan saya ucapkan dengan lisan. Maka itulah sebenarnya makna asyhadu. Ya, bukan hanya saya bersaksi gitu. Tapi maknanya adalah tiga itu. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu bilisani wa a'taqidu biqalbi wa a'tarifu bilisani. Saya meyakini, mengetahui, a'lamu. Saya meyakini dalam hati, wa a'taqidu biqalbi. Ya, selain meyakininya juga ridho terhadap keyakinan itu. Wa a'tarifu bilisani, dan mengakuinya dengan ucapan, dalam bentuk ucapan dengan lidah, dengan diucapkan dalam lisan. Ini yang kandungan dari makna kata asyhadu dalam bahasa Arab. Allah ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah
dialah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Para ulama menjelaskan makna al-ilah. Dalam bahasa Arab kata al-ilah kan di sini disebutkan la ilaha illallah. Kata ilah atau al-ilah dalam bahasa Arab itu dijelaskan para ulama maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Maka dalam penerjemahannya tadi sebagaimana yang disebutkan adalah tidak ada yang disembah dengan hak, ya, sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab, yaitu al-ma'budu bihaqqin. Ya, karena ada banyak yang ma'bud tetapi bighairi haq, secara batil dan tidak dengan benar. Orang yang tidak benar beribadah kepada selain Allah, ada yang menjadikan matahari sebagai ma'bud mereka, sebagai sembahan mereka. Orang yang tidak beriman pada Allah menjadikan berhala sebagai ma'bud mereka, sebagai sesembahan mereka. Ibadah kepada selain Allah itulah ibadah secara batil bighairi haq. Yang sementara yang al-ma'budu bihaqqin adalah Allah Subhanahu wa taala faqat. Yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam penerjemahannya sebagaimana disebutkan tadi, yang benar adalah ketika kita menerjemahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengartikan al-ilah itu maknanya adalah al-khaliq. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Tadi juga disebutkan ya, dalam penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah al-khaliq alladhi yubrizul asya'a minal adami ilal wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan dan mewujudkan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kita semuanya yang semula tidak ada, kemudian Allah yang mewujudkan kita semuanya sehingga kita semuanya sekarang ini ada. Di saat kita semuanya tidak ada, kita tidak pernah punya keinginan untuk ada. Ketika Irfan masih belum dilahirkan oleh ibunya, apakah Irfan punya keinginan untuk lahir? Ya, Irfan lahir tahun 1900 berapa? 98. Tahun 1988 belum ada namanya Irfan. Yang Irfan yang ini postur tubuhnya tinggi, ya wajahnya ganteng, kulitnya putih. Ya, Irfan yang saya maksud yang ada di hadapan saya ini. Tahun 1990 apakah Irfan punya keinginan untuk ada? Tidak punya keinginan. Ternyata Irfan dilahirkan oleh ibunya dan sekarang ada di Sahamat, di Guar. Ketika Irfan tidak ada, Irfan tidak punya keinginan untuk ada. Ternyata Irfan yang ada. Bisa saja kalau Allah tidak berkehendak, ya mungkin saja
Irfan tidak ada, tetapi ternyata Irfan ada, dan bukan dia yang ingin dia sendiri, bukan dia sendiri yang ingin ada, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki adanya. Inilah yang makna sifat Allah Al-Khaliq, artinya Allah yang mewujudkan dan mengadakan segala yang ada, segala yang mungkin secara akal adanya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Dulu tahun 1990 Irfan tidak ada. 1998 Irfan baru ada. Berarti yang mungkin yang tahun 90 tidak ada, tahun 98 baru ada. Yang ada dalam satu waktu tidak ada, dan dalam waktu yang lain ada. Yang seperti itu berarti adanya hadis. Yang adanya hadis dan baharu seperti ini berarti ada bukan dengan sendirinya, tapi karena ada yang menciptakannya dan menghendakinya untuk ada, mewujudkannya dari semula tidak ada menjadi ada. Dialah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-ilah menurut penafsiran sebagian ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka menurut beliau la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah, artinya tidak ada yang mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pencipta yang menciptakan segala sesuatu di alam ini, maka dialah satu-satunya yang berhak disembah. Maka inilah makna la ilaha illallah. Makna al-ilah disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah al-ma'budu bihaq, dan yang kedua sebagian ulama menafsirkan al-ilah maknanya adalah al-khaliq. Tapi keduanya adalah yang memiliki satu kesatuan, sama-sama menjelaskan bahwasanya yang berhak disembah, yang disembah dengan hak secara benar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Illallah, kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Siapakah Allah? Wajib kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 13. Oleh karena itu muallif menjelaskan setelah menyebutkan makna asyhadu an la ilaha illallah, tadi dijelaskan asyhadu artinya apa, al-ilah artinya apa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, siapakah Allah yang wajib kita sembah? Siapakah Allah yang menciptakan kita? Allah yang menghendaki adanya kita. Dari semula kita semuanya tidak ada, sekarang ini menjadi ada. Siapakah dia? Siapakah Allah? Wajib kita mengetahui, wajib kita mengenali supaya kita tidak salah dalam berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu adalah bersifat al-wahid. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Al-wahid itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa baginya, tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah beliau menjelaskan tentang makna al-wahid bagi Allah. Kata beliau, Allahu wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika lah. Allah Subhanahu wa taala wahid itu bukan dari segi bilangan, karena bilangan itu jika ditambah akan bertambah, dan jika dikurangi maka akan berkurang. Satu kalau ditambah dengan satu maka jadi 2. Ditambah dengan 10 jadi 11. Ditambah dengan 100 jadi 101.
Kalau dikurangi 1 dikurangi setengah maka jadi setengah sisanya. Dikurangi 1/4 maka masih tersisa 3/4. Ya, itu adalah 1 dari segi bilangan. Makanya Imam Abu Hanifah beliau menjelaskan Allahu wahidun la min tariqil adad. Allah Subhanahu wa taala bersifat wahid. Ya, makna sifat wahid bagi Allah, makna Allah itu wahid bukan dari segi adad, bukan dari segi bilangan. Walakin min tariqi annahu la syarikalah. Dari segi maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada serupa baginya. Tidak ada yang serupa baginya, tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dialah Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi. Tidak menerima pembagian. Mustahil baginya terbagi menjadi bagian-bagian. Tidak seperti kita yang iman adalah jisim. Iman adalah jisim. Kathif apa latif? Iman jisim kathif. Apa makna jisim kathif? Jisim kathif itu adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan. Coba dipegang Irfan. Ya, ada kerasnya. Ya, seperti manusia, pohon, batu bisa dipegang oleh tangan, maka itu disebut jisim kathif. Ya, maka ya, iman terdiri dari bagian-bagian dan ya, bagian-bagian tersebut membentuk satu kesatuan yang disebut jisim manusia yang dinamai iman. Kalau seandainya satu bagiannya kita cabut, ya, apa bulu rambut ya, dicabut kan terbagi. Ya. Seharusnya rambutnya misalnya jumlahnya 1 miliar rambut di kepala iman, sekarang menjadi berapa? 900.999 ya, karena berkurang 1 ya, bisa dibagi, bisa menerima ya, ada 1 di antara bagiannya terdiri dari bagian-bagian dan salah satu di antara bagiannya bisa ya berkurang. Itu yang disebut dengan jisim, ya, benda. Dan jisim itu ada 2 macam, ada benda yang kasif yang bisa dipegang oleh tangan seperti tadi dicontohkan manusia, tumbuhan, tanaman, batu-batuan, itu adalah jisim yang kasif. Ada jisim yang latif, tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya, roh, kegelapan, itu adalah benda. Bagaimana kita bisa katakan cahaya itu adalah benda? Ya, karena cahaya itu memiliki batas dan ukuran. Cahaya lampu dengan cahaya lilin lebih besar mana? Lebih besar lampu. Kalau lilinnya sebesar tiang listrik, lebih besar mana? Ya, pada umumnya cahaya lampu lebih besar daripada cahaya lilin. Cahaya matahari misalnya sekarang ini menyinari bagian dari bumi yang namanya Indonesia dan sekitarnya, tetapi tidak menyinari ya, bagian dari bumi mungkin di mana yang sudah malam sekarang, atau yang masih pagi belum siang. Misalnya di barat sana, di sebelah barat ya masih belum muncul matahari, belum terbit, masih ya malam, masih dini hari.
Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya cahaya matahari juga punya batasan, berarti itu adalah benda. Ya, tetapi tidak bisa dipegang oleh tangan. Coba seandainya bisa dipegang oleh tangan, pindahkan yang cahaya lampu ini ke lampu yang ada di sini ke kamar mandi, karena kamar mandinya lampunya mati. Tapi yang dipindahin cahayanya, bukan lampunya. Coba. Ya kan nggak bisa, karena tidak bisa dipegang oleh tangan. Kecuali kalau lampunya dipindahin baru dinyalain di sana, baru, karena lampu benda yang bisa dipegang tangan. Adapun cahayanya tidak bisa dipegang oleh tangan. Angin tidak bisa dipegang oleh tangan. Maka itu adalah yang termasuk dari benda yang latif. Ya, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, tapi ya bisa dibagi-bagi. Ya, bisa dibagi-bagi. Cahaya misalnya bisa dibagi. Ya, cahaya yang besar bisa dibagi ke ya beberapa ruangan. Satu lampu besar untuk beberapa kamar misalnya. Kan bisa terbagi-bagi yang ada bagian-bagiannya. Dan itu adalah jisim, bisa menerima pembagian. Semua makhluk yang itu antara dua tadi. Kalau bukan jisim kathif, dia jisim yang latif. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua jisim-jisim, semua benda-benda baik yang kathif maupun yang latif. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti jisim-jisim. Allah bukanlah jisim, maka Allah bersifat ahad, artinya mustahil terbagi menjadi bagian-bagian, karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Ya, sampai di sini dulu insyaallah. Ya, sedikit demi sedikit kita baca kitab ini, kita pahami agar kita semuanya bisa semakin mengenal tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang berhak disembah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita, untuk senantiasa memperteguh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempertahankan keimanan ini serta meyakininya selamanya sampai kita nanti datang ajal menjemput kita, dan kita semoga semuanya bisa meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita pada kali ini dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.